في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki satu tujuan dan niat yang sama insyaallah, yaitu kita untuk tafaqquh fiddin, mempelajari dan mendalami ilmu agama. Yang kita tahu bahwa keutamaan menuntut ilmu agama diterangkan al-Imam Ahmad bin Hanbal bahwa talabul ilmi la yu'adiluha syai'un. Keutamaan pahala menuntut ilmu agama tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Tapi kata beliau, in sahhat niyatuhu, jika dia benar niatnya di dalam menuntut ilmu. Maka beliau ditanya, Imam, apa yang Anda maksudkan benar niatnya di dalam menuntut ilmu? Beliau mengatakan, ayyanwiya raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi, yaitu engkau meniatkan dengan menuntut ilmu untuk mengangkat kebodohan dari diri kita dan dari orang lain.
Gitu ya. Jadi kita ngaji memang apa? Untuk menghilangkan kebodohan. Makanya apa? Seharusnya kita taklim, kita ngaji punya target pulang paham. Gitu ya. Pulang paham. Pulang berkurang kebodohan kita, bertambah ilmu kita. Gitu ya. Ini harus memiliki apa? Memiliki target. Sehingga semakin kita lama belajar, ini semakin bertambah ilmunya. Gitu ya. Iya, itu yang pertama. Dan kedua, kita meniatkan untuk apa? Mengangkat kebodohan dari orang lain. Terutama mengangkat kebodohan dari orang-orang yang di bawah kekuasaan kita. Anak, istri. Itu kewajiban kita. Ya, karena apa? Kewajiban orang tua adalah apa? Menunjukkan kepada istri dan anak-anaknya untuk apa? Mengetahui dan mengenal jalan Allah. Maka Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan ayat Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, anak istri kalian dari api neraka. Bagaimana caranya? Ali bin Abi Thalib mengatakan alimuhum adibuhum. Ajarkan kepada mereka ilmu agama dan didiklah mereka dengan akhlak-akhlak Islam. Itu apa? Cara kita melindungi ya keluarga, ya, anak istri dari api neraka. Didik mereka, ajarkan kepada mereka ilmu agama. Dan insya Allah subhanahu wa ta'ala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih di dalam kitab Lumatul I'tiqad, dan kita masih menjelaskan di dalam fasal tentang wajibnya kita untuk beriman, untuk menerima segala yang dikhabarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau penulis kitab sedang menjelaskan kepada kita ya, yaitu perkara-perkara ghaib. Di antaranya adalah kejadian-kejadian yang terjadi pada hari kiamat. Pada pertemuan yang lalu, penulis kitab menjelaskan tentang masalah al-haud, telaga Nabi. Kemudian yang berikutnya Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan was-siratu haqqun yajuzuhul abrar wa yazilu anhul fujar. Ya, hal yang berikutnya adalah apa? As-sirat. Sirat adalah hakun, benar adanya. Yajuzuhul abrar, orang-orang yang baik mereka akan berhasil melewatinya. Wa yazillu, dan akan tergelincir darinya siapa? Al-fujar, orang-orang pendosa, tukang maksiat. Gitu. Apa itu sirat? Kata Syekh Utsaimin di sini belum mengatakan as-sirat lughatan at-thariq. Sirat secara bahasa maknanya adalah jalan. Wa syar'an, sedangkan secara istilah syar'i, sirat adalah al-jisrul mamdulu ala jahannam liya'buran nasu alaihi ilal jannah wa huwa thabitun bil kitabi wa sunnati wa qawlis salafi. Belum mengatakan sirat adalah al-jisr. Jisr itu adalah jembatan, ya, mamdud, yang dipasang ala jahannam, di atas neraka jahannam. Jadi di atasnya, ya, kalau istilah Syekhul Islam, mansubun ala matni jahannam, dipasang pas di atas neraka jahannam. Agar apa? Agar manusia mereka melewatinya untuk menuju ke dalam surga. Jadi tidak ada jalan untuk menuju surga melainkan harus melewati as-sirat. Gitu ya. Makanya orang kalau sudah berhasil melewati sirat, surga tempatnya. surga tempatnya. Maka tidak ada orang yang bisa masuk surga kecuali harus melewati as-sirat itu. Dan sirat itu, kata beliau, sabitun bil kitab. Tetap berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan juga ucapan para salaf, ucapan ulama-ulama terdahulu. Mana ayat Al-Quran yang menunjukkan hal ini? Allah berfirman di dalam surat Maryam ayat 71. Surat apa tadi? Maryam ayat 71. Allah berfirman, wa im minkum illa wariduha. Ya, wa im minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan akan wariduha,
yaitu akan melewatinya. Abdullah ibnu Mas'ud dan juga Qatadah, ya, Ibnu Di'amah, ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, ya, bil murur ala sirat. Maksudnya bahwa tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan apa? Wariduha, yaitu apa? Al murur ala sirat. Melainkan akan lewat di atas sirat itu. Gitu ya. Ada sebagian ulama tafsir yang mengatakan maksudnya tidak ada orang melainkan pasti akan apa? Masuk ke dalam surga. Tapi penafsiran seperti ini kalau kita perhatikan dalil-dalil yang ada kurang tepat. Kenapa? Karena di sana ada orang-orang yang masuk surga itu langsung, tidak masuk ke neraka. Di antaranya siapa? 70.000. Ya, orang yang akan masuk surga langsung tanpa hisab. Apa sifat mereka? Itu orang-orang yang humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim tawakkalun. Kan gitu. Maka penafsiran yang betul adalah seperti diucapkan Ibnu Mas'ud dan Qatadah, bahwa makna ayat tadi, wa im minkum illa wariduha, tidak ada seorang pun beriman melainkan akan melewati sirat tersebut. Gitu ya? Ya. Kemudian bagaimana sirat itu? Sirat itu luar biasa. Rasul pernah ditanya tentang sirat dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Rasul ditanya bagaimana sirat itu. Rasul mengatakan, madhadatun mazillatun alaiha khatatif wa kalalib wa hasakatan mufaltahatan laha syaukatun aqifa takunu binaj yuqalu laha as-sa'dan. Rasul mengatakan sirat itu adalah madhadatun, licin dan menggelincirkan. Jadi licin, menggelincirkan. Kemudian alaiha khatatif, di atasnya itu ada besi-besi pengait dan kalalib. Apa? Jadi seperti cakar besi. Jadi kita bayangkan ya, di atas jahanam itu dalam sekali ya. Sudah pernah kita sebutkan hadisnya ketika Rasul sedang berjalan dengan beberapa para sahabat, tiba-tiba mendengarkan suara dentuman sangat keras. Rasul bertanya, tadruna hada, tahukah kalian suara apa ini? Sahabat mengatakan, Allah dan Rasul yang tahu. Rasul mengatakan, itu suara batu yang dilemparkan dari atas neraka jahanam sejak 70 tahun yang lalu. Wahwa tahwi fi jahannam, dan batu terus berjalan turun di neraka jahanam dan sekarang baru sampai ke dasarnya. Jadi ketika seorang melewati sirat, Masya Allah, itu apa? Takutnya luar biasa. Tadi digambarkan apa? Licin, menggelincirkan, ditambah ada kalalib. Dan kemudian apa? Mufal tohatan laha syaukah. Dan di situ ada apa? Kawat berduri. Ya, kawat berduri. Masya Allah, dilewat terus. Ini keadaannya. Kemudian diterangkan dalam hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan Imam Muslim. Abu Sa'id mengatakan, balaghani annahu addaku minasya'ri wa ahaddu minasayf. Bahwa sirat itu telah sampai berita kepada aku dari Nabi, keadaannya lebih addak minasya'ar, lebih kecil dari sehelai rambut. Ya, rambut sudah sekecil itu, jembatan sirat lebih kecil lagi. Wa ahaddu minasayf, dan lebih tajam daripada pedang. Perhatikan ya, ini apa namanya? Lebih kecil dari rambut, lebih tajam dari pedang, tapi nggak putus. Ngeri apa tidak? Ya, orang lewat, bagaimana kakinya? Ya, kan gitu. Cuman bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang-orang beriman itu bisa melewatinya. Ya, itulah apa? Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang menentukan cepat tidaknya orang melewati bukan kepandaian, bukan keinginan, tapi apa? Adalah keimanan. Gitu ya. Iya. Kemudian keadaan yang berikutnya, bahwa ketika orang-orang melewati as-sirat, ya, itu keadaan mereka berbeda-beda.
Syekh di sini mengatakan la ya'buru sirat illal mu'minun ala qadri amalihi. Tidaklah yang melewati sirat melainkan orang-orang beriman. Jadi yang melewati sirat cuma orang beriman. Nah, di mana orang munafikin, orang kafirin, mereka sudah masuk neraka duluan. Jadi yang melewati cuma orang-orang beriman. Itu sebagai bentuk ujian. Ya, tadi. Maka berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan Bukhari Muslim, Rasul di dalamnya mengatakan, yamurrul mu'minuna katarfil ain. Orang-orang beriman melewati as-sirat, ada yang kecepatan mereka apa? Seperti kedipan mata, langsung sampai ke ujungnya. Wakal barq, di antara mereka ada yang seperti kecepatan kilat. Wakarih, ada yang cepatnya seperti kecepatan angin. Wakatoir, ada seperti burung. Ya, waka ajawidil khayli warrika, ada di antara mereka seperti naik kendaraan kuda kencang. Fanajin musallam, dan ada orang beriman yang mereka bisa berhasil dan diselamatkan Allah. Wa makhdusun mursal, ada di antara mereka ada yang mereka terpleset tapi masih bisa selamat. Insyaallah ini. Jadi terjatuh tapi masih bisa pegangan. Kemudian bisa melanjutkan perjalanan. Wa magdusun fi jahannam, dan ada yang tergelincir kemudian jatuh ke neraka jahanam. Jadi lewat itu di atas jahanam. Terdengar suara gejolak apinya. Ya, terlihat bagaimana kobaran apinya, teriakan, jeritan di dalam. Itu lewat. Masya Allah. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan gelap. Dalam keadaan gelap. Nggak terbayang ya. Alhamdulillah. Dalam keadaan tergelap. Apa gelap? Maka Abdullah ibnu Mas'ud ketika beliau menafsirkan surat Al-Hadid ayat 12. Bunyi ayatnya, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa aymanihim. Maka di hari itu engkau melihat orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, cahaya mereka mengikuti mereka di depan dan di kanan mereka. Ini. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, ala qadri a'malihim yamurruna ala sirat. Jadi orang-orang beriman itu tergantung dengan kadar amalan mereka ketika melewati di atas sirat. Minhum man nuruhum mislu jabal. Di antara mereka ada yang cahayanya seperti tinggi gunung. Wa minhum man nuruhum mislu nakhlah. Di antara mereka ada yang cahayanya setinggi pohon kurma. Wa minhum man nuruhum mislu rajul al-qa'im. Di antara mereka ada yang cahayanya setinggi orang berdiri. Orang beriman beda-beda cahayanya di situ. Apa yang menentukan? Kadar amalan mereka. Yaitu cepat tidaknya kita menerima perintah syariat. Masya Allah ini. Ini yang menentukan apa? Cepat tidaknya orang ketika melewati di atas sirat. Gitu ya. Masya Allah. Jadi luar biasa ini. Luar biasa ini ya. Dan nah itu. Jadi keadaan gelap. Gelap hari itu. Maka orang beriman itu mereka mendapatkan cahaya. Tapi apa? Cahaya itu berbeda-beda. Tergantung dengan kadar amalan mereka. Kemudian Bapak sekalian, ketika orang beriman lewat di atas sirat, itu ada dua amalan yang mengikutinya. Yaitu apa? Yaitu amalan berupa dia menunaikan amanah dan dia menyambung tali silaturahim. Rasul menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim, wa tursalu al-amanah waraham fatakumani janabatai as-sirat yaminan wa shimalan fayamuru awalukum kalbar. Rasul mengatakan, maka kemudian diutus amanah dan silaturahim. Itu apa? Amalan seorang berupa dia menunaikan amanah. Amanah itu banyak ya. Seperti kita punya anak, punya istri, itu amanah dari Allah. Sejauh mana kita menunaikan amanah itu.
bagaimana kita mendidik mereka, membimbing mereka. Kita punya jabatan, itu amanah. Kita kerja dengan orang, itu amanah. Gitu ya. Nah, orang yang menunaikan amanah, Masya Allah, maka amalan itu akan ikut. Dan juga apa pahala? Amalan menyambung tali silaturahim. Fatakumani, maka kedua amalan itu berada apa? Di ujung sirat, di kanan dan di kiri. Maka mereka, orang-orang yang pertama melewati sirat, itu seperti apa? Kecepatan kilat. Masya Allah, ini perhatikan ya, amalan itu yang apa? Mendampinginya. Maka perhatikan, kalau kita punya amanah, perhatikan, kita kerja sama orang, itu amanah. Maka tunaikan sebaik-baiknya. Ini apa? Ini amalan yang akan apa? Mempercepat kita melewati di atas sirat. Gitu ya. Ini. Kemudian yang berikutnya kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang pertama kali ya melewati as-sirat adalah siapa? Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat beliau. Sebagaimana hal ini diterangkan Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul mengatakan, fa'akunu ana wa ummati awwalu man yujizuha wala yatakallamu yawma idin illa rusul. Dan aku, kata Rasul, beserta dengan umatku adalah yang pertama kali melewati as-sirat. Rasul dulu lewat, diikuti umat beliau. Ini menunjukkan apa? Keutamaan Rasul dan umat beliau. Di hari kiamat kelak memang umat Islam ini, umat Muhammad SAW ini yang selalu didahulukan. Melewati sirat, mereka dulu. Nanti masuk surga juga mereka dulu. Rasul yang pertama kali ngetuk pintu surga. Rasul masuk, umatnya masuk, semua sudah, baru kemudian umat-umat sebelumnya baru masuk. Nah, Rasul mengatakan, aku dan umatku adalah manusia pertama kali melewati sirat. Kenapa? Sirat cuma satu. Semua umat beriman lewat sirat itu. Dan kata Rasul, wala yatakallamu yawma idzin illa rusul. Dan tidak ada orang yang berbicara di hari itu kecuali Rasul, kecuali para nabi. Jadi di hari itu nggak ada orang berbicara. Sekarang ya, ini kalau kita sekarang susah ngerem ngomong, ingat. Kita susah ngerem ngomong, ingat. Nanti di atas sirat nggak ada yang berani ngomong. Gitu ya. Itu pun ucapan para Rasul apa? Wa du'a'ur rusul yauma idzin Allahumma sallim sallim. Jadi doanya mereka adalah apa? Allahumma, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Ini berarti kan. Ini bagaimana perhatian para nabi, para rasul terhadap pengikutnya. Jadi ya, sampai dalam kondisi sangat mengerikan saja, Pak, Rasul ini berada di ujung sirat dan selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkan, ya Allah, selamatkan mereka. Coba ya, Masya Allah, Rasul di dunia ini sudah luar biasa. Sudah pernah kita ingatkan hadis Nabi, bagaimana kesungguhan Rasul ketika menyelamatkan umatnya agar tidak masuk dalam neraka. Rasul pernah mengatakan, inna masali wa masala ummati kamathali rajulin istauqada nar faja'ala did-dawab wal farash yaqa'na fih wa ana bihujazikum wa antum taqahhamuna fih. Sesungguhnya permisalanku dan permisalan umatku seperti orang yang menyalakan api di tengah malam, di sawah, di hutan. Apa yang terjadi? Maka serangga-serangga, kupu-kupu akan masuk ke situ. Ya, karena mungkin hangat, dikiranya enak di situ, dikiranya manis, ternyata membakar, membinasakan. Ya, kalian memaksa diri masuk ke dalam api tersebut, wa ana bihujazikum, sedangkan aku menghalau, ya, menyingkirkan kalian. Tapi apa? Umat manusia itulah yang memaksa diri masuk dalam api. Coba di dunia Rasul sudah luar biasa. Ya, beliau rela dicaci maki, beliau rela dimusuhi, ya, diintimidasi. Demi apa? Demi tersampaikan dakwah ini. Ketikanya para Rasul luar biasa itu. Beliau ngerti, ini loh umatku, ini yang mendatangkan kebahagiaan, ini yang mengantarkan ke surga. Diperintahkan. Umatnya ngomong, lah, kebanyakan aturan, kebanyakan perintah memberatkan. Rasul mengingatkan, hati-hati, ini jangan didekati amalan ini, bisa membawa ke neraka. Apa umatnya mengatakan? Lah,
cerewet, semua nggak boleh, semua dilarang, semua dosa. Masya Allah. Itu kan, padahal apa? Itu kasih sayang Rasul kepada kita. Cuman apa? Karena kebodohan yang ada pada kita itu yang mendominasi. Sehingga apa? Ucapan, nasihat Nabi, kita tolak. Seperti ini Bapak sekalian. Kita punya anak. Masya Allah, anak pengen jajan es krim sehari sampai 5 kali. Beli jajan yang pedes-pedes setiap hari. Ya, minuman-minuman yang kemasan itu yang banyak sekali, pengawetnya, pewarna. Ya, coba. Apa orang tua kemudian akan membiarkan? Ya, makanya kenapa orang tua akan batasi? Boleh tapi jangan kebanyakan dengan gitu. Anak kita mungkin komentarnya udah dasar ibu bapak pelit. Lagi enak-enak nggak boleh makan. Kenapa? Anak kita belum tahu. Padahal apa orang tua saking sayangnya kepada anak-anaknya. Itu sama Rasul dengan umatnya seperti orang tua kepada anak-anak mereka. Lagi senang-senang main-main, Masya Allah, lato-lato, ya. Bawa ke jalan raya, enak-enak gini sama ibunya, awas deh, nak, minggir. Dasar ibu, enak-enak main lato-lato di jalan, suruh minggir. Coba kalau dibiarkan ketabrak truk, selamat tinggal. Masuk ke masjid, disiarkan innalillahi. Ya kan gitu, orang tua saking sayangnya. Tapi yang dipahami anak, ibunya itu apa? Terlalu membatasi. Coba, Masya Allah, Rasul di dunia seperti itu. Di hari kiamat, apa yang terucap? Apa beliau minta untuk dirinya? Tidak. Yang beliau ucapkan, Allahumma salim ya Allah. Selamatkan mereka. Saking apa? Sayangnya Rasulullah kepada umat beliau. Nah, harusnya kita kenali. Rasul kita seperti itu. Masya Allah. Beliau, tadi saya gambarkan, dicaci maki, diintimidasi, dimusuhi, diusir oleh keluarganya sendiri. Demi apa? Demi tersampaikan kebenaran kepada umat manusia. Maka harus apa? Kita sebagai seorang muslim yang menyampaikan kebenaran punya sifat seperti itu. Sampaikan kebenaran. Walaupun orang menganggapnya memecah belah, menganggapnya terlalu banyak aturan lah, ya, tidak gaul lah, enggak macam-macam. Tapi apa? Karena cintanya kita kepada umat. Sehingga apa kita sampaikan ini yang benar, ini benar, batil adalah batil. Monggo. Diterima alhamdulillah, tidak diterima sudah kita sampaikan apa yang kita ketahui, kan gitu. Masya Allah ya. Nah ini Bapak sekalian, Masya Allah, ini tentang apa? Tentang gambaran sirat yang pasti setiap kita akan mengalami, Pak. Kita akan melewati di atas jalan itu. Nggak ada yang kita, kalau kita pengen masuk surga harus lewat itu. Nggak bisa, ya Allah saya nggak mau, udah pengen langsung ke surga saja. Tidak bisa. Ya, itulah apa namanya, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak sekalian, sedikit yang bisa kita ingatkan dan kita sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga yang sedikit ini bisa semakin menguatkan iman dan ketakwaan serta bisa semakin memompa semangat kita untuk berbuat kebaikan dan kita semakin bersemangat untuk berani meninggalkan kemaksiatan dan segala yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kebaikan di dunia dan akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita semua bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kita cintai ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.